saya selalu melihat beliau berkaca-kaca. Ya, itu beliau berkaca-kaca. Saya pun juga kadang-kadang begitu. Pada saat apa waktu itu Pak? Masih ingat Pak? Pada saat apa waktu itu? Ya, beliau kadang-kadang kan melihat orang susah, begitu kan, cerita gimana ya orang bisa hidup di rumah kayak begitu, anaknya gitu. Beliau berkaca-kaca, kayak gitu. Anaknya hidup di kayak begitu, tempat tidurnya begitu. Nah makanya program-program beliau tidak hanya MBG, ya, sekolah rakyat. Gimana orang yang nggak punya penghasilan, orang miskin, semiskin apapun, sekolah rakyat, boarding school. Sudah. Jadi sekarang orang miskin nggak usah khawatir, sekolahin anaknya. Anaknya bisa jadi orang tanpa keluar biaya. Dua hal itu yang ingin disasar oleh Pak Prabowo. Dan Terakhir hal Pak, yang lain, oke. terakhir saya ingin tanya kepada Bapak. Bapak 34 tahun bersama dengan Pak Prabowo. Bahkan terakhir saya mendengar juga Bapak termasuk salah satu pucuk pimpinan di perusahaan Pak Prabowo cukup lama. Dengan kondisi yang tentu challenging waktu sebelum jadi presiden Pak ya, karena kondisi keuangan dan seterusnya. Pak Prabowo juga beberapa kali di kesempatan juga menceritakan soal itu di kesempatan terbuka. Saya ingin tanya, artinya pengalamannya luar biasa. Apa yang paling Bapak ingat dari Pak Prabowo terkait dengan hal-hal yang mungkin melekat di Bapak saat ini, soal nilai? Oke, jadi begini ya, ini saya melihat figur seorang Prabowo Subianto ya, Pak Presiden kita, Bapak Presiden kita ya. Saya bicara dengan tulus, ya, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bersih, ya, tanpa ada nilai-nilai kepentingan ya. Dari vision tadi sudah saya sampaikan, ya, beliau ini sekarang coba bayangin, begitu beliau jadi presiden, banyak terobosan-terobosan yang beliau ciptakan untuk didobrak. Yang dulu orang kepikir kagak. Contoh kayak Giant Seawall. Itu gimana puluhan juta masyarakat kita di pesisir utara yang semakin lama semakin ambles, dan itu capital kita. Banyak daerah industri di situ. Itu buat Giant Seawall. Itu banyak orang yang nggak ngerti mungkin. Apa itu Giant Seawall? Apa gunanya segala macam? Duitnya dari mana segala macam? Ya itu tantangan yang harus kita realisasikan. Nah seperti itu. Nah ini dari vision sampai saat ini saya melihat beliau ini selalu punya improvisasi, ya, creativity yang kepingin bangsa ini secepat-cepatnya maju, bahkan bisa melebihi daripada bangsa lain, seperti itu. Nah, kemudian dari sisi hati ya, saya melihat dari dulu beliau itu selalu perhatian kepada orang kecil. Waktu masih di militer, itu perhatian ke anak buah itu luar biasa. Misalnya Pak? Ya, contoh, beliau melihat perumahan prajurit, ya. Gimana caranya? Ya, dia bangun, dia perbaikin. Bagaimana makan prajurit? Ya, di setiap satuan-satuan yang di bawah beliau berjuang semaksimal mungkin, ya, untuk mensejahterakan, dan sampai sekarang itu diwariskan. Ya, kan kita bisa lihat di Kopassus, ya, di batalan-batalan lain seperti itu. Nah, kemudian beliau jadi Menteri Pertahanan. Ya. Beliau keliling kemana-mana. Ya. Beliau sering cerita ke saya, waduh, di sana kekeringan air. Beliau buat itu, panggil orang-orang ahli sumur bor, ya, beliau buat ya berapa ratus ya sumur bor di seluruh Indonesia, mungkin dari ribuan sekarang, aku nggak ngerti, itu beliau selalu setiap datang melihat sesuatu yang menyedihkan di televisi aja, contoh itu, wah itu kok ada orang tua itu udah usia berapa itu 60-70 tahun kok masih narik becak. Gimana sih caranya? Pak Prabowo masih nonton televisi Pak ya? Iya masih. Seorang nonton news juga saya dengar Pak. Itu ya. Gimana caranya? Coba kalau becak, itu kelihatannya sepele ya, tapi itu luar biasa. Ya. Tidak semua orang punya kepedulian seperti itu. Ya. Dan tidak semua orang mau mikir-mikirin orang yang kecil-kecil. Ya. Beliau lihat itu banjir, rob. Gimana sih caranya? Coba cari teknologi. Bisa nggak dibuat, akhirnya ada rumah apung, nah, itu macam-macam. Apapun yang beliau lihat di desa-desa. Untuk membantu rakyat. Betul, beliau punya prinsip begini Mas. Pemimpin itu mudah. Pemimpin itu mudah? Ya, itu mudah. Bagaimana bisa membuat orang miskin selalu tersenyum. Nah, mudah prinsipnya, tapi untuk sulit melakukannya tidak segampang itu. Ya, karena itu juga harus dengan pemikiran, perhitungan, dan hati. Bagaimana menjadi pemimpin itu bagaimana membuat orang kecil bisa tersenyum. Bisa tersenyum. Itu selalu disampaikan Pak Prabowo sampaikan. Dan beliau selalu sampaikan, saya kepingin. Jadi senyumnya rakyat itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan pemimpin Pak Prabowo. Itu sampai sekarang. Nah, beliau itu lembut hatinya. Terus yang selanjutnya. Pak, saya tanya. Sering menangis juga Pak kalau saya melihat rakyat.
Saya belum pernah melihat beliau menangis ya. Kan orang menangis itu pasti malu. Saya aja kan juga nggak pernah menangis. Saya kalau menangis sendiri, nggak ada orang. Gitu. Nggak ini siapa aja. Saya kalau udah sedih itu, saya menangis sendiri. Kamar saya kunci, saya menangis. Nah, saya selalu melihat beliau berkaca-kaca. Ya, itu beliau berkaca-kaca. Saya pun juga kadang-kadang begitu. Pada saat apa waktu itu Pak? Masih ingat Pak? Pada saat apa waktu itu? Ya, beliau kadang-kadang kan melihat orang susah, begitu kan, cerita. Gimana ya, orang bisa hidup di rumah kayak begitu. Anaknya itu, beliau berkaca-kaca. Kayak gitu. Anaknya hidup di kayak begitu, tempat tidurnya begitu. Nah, makanya program-program beliau tidak hanya MBG, ya, sekolah rakyat. Gimana orang yang nggak punya penghasilan, orang miskin, semiskin apapun, sekolah rakyat, boarding school. Sudah. Jadi sekarang orang miskin nggak usah khawatir, sekolahin anaknya. Anaknya bisa jadi orang tanpa keluar biaya. Bayangin, ya. Kemudian bagaimana beliau membuat beasiswa pakai LPDP itu ke luar negeri. Beasiswa Garuda ya. Siswa-siswa untuk ke luar negeri. Nah, kadang-kadang itu rakyat kita ini ya dari SMA Pak, betul. Ya 1-2 orang aja yang dapat beasiswa LPDP malah lebih bangga itu. Padahal kita punya prinsip lebih bagus hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negara lain. Nah, tapi ada orang kita ya udah dapat beasiswa ya lebih bangga dengan negara lain. Nah, hal yang begini ya, beliau selalu setiap saat itu banyak sekali Mas. Ya kalau kita mau sebutkan nanti kita hanya habis menyebutkan ini aja ya. Itu intinya beliau tidak pernah nyenyak untuk istirahat atau tenang melihat kesusahan rakyat yang belum ada solusinya. Itu selalu. Itu kok ada itu saya melihat kok tidak ada jembatan ya. Itu anak-anak sekolah basah. Itu ada coba berapa ratus ribu. Ya kemarin kan udah puluhan ribu jembatan yang dibuat. Sebenarnya itu tugas pemerintah daerah. Ya walaupun itu tugas pemerintah daerah, tapi kalau kita mengandalkan pemerintah daerah ya sampai kapan kita juga nggak ngerti. Gitu. Nah jadi banyak sekali hal-hal yang itu tumbuh keputusan itu dari hati, kepedulian. Nah pemimpin itu kan harus memimpin dengan hati, tidak hanya dengan pikiran saja ya. Nah ini saya sampaikan ke beliau. Oleh karena itu beliau sering menyampaikan sampai detik ini usiaku udah 75 tahun. Saya kepengen suatu saat meninggalkan dunia ini dengan tersenyum, melihat rakyat kecil bahagia, melihat program-program pemerintah jalan. Sampai sekarang Mas, hampir seluruh APBN itu mendukung ke pemerintah loh. UMKM, Koperasi Merah Putih, Desa Nelayan, itu cek kesehatan gratis, itu sekolah rakyat, MBG, bayangin, seluruhnya infrastruktur, sekolah-sekolah berapa ribu sekolah yang kita perbaikin, itu, walaupun tidak bisa kita langsung sulapan kan begitu kan, ini kan proses. Nah oleh karena itu di sini masalahnya itu kalau menurut saya itu satu ya, kekompakan, kepercayaan masyarakat rakyat ini untuk sama-sama kita berjuang ya dengan pemimpin yang memang sudah mempunyai vision dan hati full untuk bangsa dan negara, mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara. Beliau sudah nggak butuh lagi kehidupan dunia. Beliau sudah sampaikan berkali-kali, gitu loh. Nah sekarang kita punya pemimpin kayak begini, harusnya bersyukur. Kita support full. Ada kesulitan pasti yes. Sana sini kesulitan yes. Contoh MBG, 1000 sekian MBG kemarin disuspend, ditutup, perbaikin. Apa? Ayo kita perbaikin, sertifikasi bahkan segala macam. Itu ada kekurangan di sini di situ, oke. Tapi bukan perselisihan saling menjatuhkan, dendam, itu kepingin menghancurkan. Ya ini tadi saya ngasih contoh Iran. Itu ada beberapa orang yang kepingin negaranya hancur, menjadi pengkhianat negara. Bayangin aja. Itu nggak mungkin, nggak ada orang dalam itu nggak mungkin. Dan itu sudah bertahun-tahun itu pasti. Itu koneksinya dengan pihak Israel, dengan pihak Amerika itu makanya diambil keputusan untuk menyerang. Karena input yang mereka dapat udah cukup. Yang diperkirakan nuklir dia di sana, yaitu mungkin di Natan, di Isfahan. Pemimpin-pemimpin itu rumahnya di sini, segala macam. Itu Anda tahu Venezuela, Nicolas Maduro kemarin, ya itu.
bagaimana Amerika mempelajari itu 1 tahun, sampai ruangannya, makan apa, kucingnya siapa, ini di mana, semuanya itu udah dapat datanya. Luar biasa. Itu nggak mungkin kalau nggak ada orang dalam juga. Bahkan orang terdekat pasti itu, Pak. Orang terdekat juga. Nah, oleh karena itu, makanya kita semuanya ya itu, marilah kita kompak ya bersatu, siapapun kita. Ya mau di luar, mau di dalam, di semua elemen. Ya. Ada perbedaan, yes. Ada permasalahan, ya. Ya disitulah kita untuk kompak itu karena ada permasalahan, ada perbedaan. Tapi vision kita kalau semuanya satu, merah putih untuk bangsa dan negara ini, kita nggak akan lama. Karena apa? Kita kaya. Kita disupport oleh sumber daya alam kita. Kalau tidak salah itu ada berapa puluh persen ya, 80-an% sumber daya mineral dunia itu ada di Indonesia, Baik. Ya, gitu. Jadi hal seperti ini, Luar biasa. apa kuncinya itu hanya satu, di situ kekompakan dan persatuan bangsa dan negara ini. Terima kasih Pak, udah banyak menyampaikan hal-hal yang termasuk yang sensitif, yang saya pikir Bapak nggak mau menjawab, tapi ternyata Bapak menjawab. Terima kasih sekali lagi dan memberikan kesempatan eksklusif Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus Republik Indonesia, Bapak Aris Marsudianto, yang sudah juga 34 tahun bersama dengan Pak Prabowo. Luar biasa. Saya bicara nggak terlalu cepat ya, nggak terlalu keras ya, nggak ya? Luar biasa jelas Pak. Semangat. Cukup Pak. Luar biasa. Harus semangat Pak. Saya Harus juga gembira, semangat. Itu karena semangat dan gembira itu kita akan punya vision. Amin. Mudah-mudahan Jangan negara banyak kita mengeluh. maju, sejahtera, dan Ya. rakyatnya juga terus naik. Ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Aris. banyak. Ya, Maaf lahir batin ya. sekali lagi. Ya. Siap. Sukses. Terima kasih Ya. Pak. Merdeka. Merdeka. Baik. Dan itulah akhir dari dialog spesial bersama Aiman. Saya Aiman Wicaksono. Salam.